Benar Tuhan, Engkau-lah satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami untuk menerobos sesuatu yang tertutup, untuk menerobos sesuatu yang mustahil. Karena hanya Engkau-lah yang mampu melakukannya. Untuk itu Tuhan, mari Engkau berbicara buat kami dan ajar kami mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan di pagi hari ini. Dan biarlah setiap kami memiliki hati seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Coba berikan senyum dulu buat kiri kanannya sambil katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, puji Tuhan saudara, kita masih dengan tema besar kita yaitu terobosan. Dan saya percaya setiap kita akan mengalami terobosan. Karena apa? Karena hanya Dialah yang dapat kita andalkan untuk menerobos sesuatu yang tertutup, sesuatu yang mustahil. Dan di hari ini saudara, kita akan melihat bersama-sama tentang sebuah tema kecil, yaitu jeli melihat peluang. Ini firman Tuhannya diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34 saudara. Kita tidak akan membaca semuanya, tapi kita akan melihat dua ayat yang begitu penting di sini. Di ayat yang ke-21, ayat 21 dan sampai 23. Ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukannya, bisa katakan haleluya. Haleluya. Baik, kita akan membacakan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu lain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ya saudara, tadi saya katakan bahwa kita akan belajar sebuah tema jeli melihat sebuah peluang. Kita masih ingat dalam minggu yang pertama, untuk kita boleh mengalami sebuah terobosan, maka ada 3 hal. Yang pertama, kita harus atau belajar jangan menjadikan masalah sebagai sebuah hambatan. Dan yang kedua adalah jeli melihat yang peluang. Ketiga, fokus kepada Yesus. Dan di minggu ini saudara, kita mau belajar lebih fokus lagi tentang bagaimana kita jeli melihat sebuah peluang. Dalam kisah ini saudara, Paulus ada di sebuah kota yang bernama Athena. Athena saudara, sebuah kota yang berisi ada begitu banyak orang-orang pandai di sana. Ada banyak filsuf-filsuf yang berkembang di sana. Nanti kita akan lihat ada beberapa filsuf seperti Epikuros dan juga Stoa saudara. Itu orang-orang yang mulai berkembang, orang-orang yang mengandalkan pemikiran mereka. Kemudian saudara, Paulus ada di situ. Dan Paulus melihat sebuah peluang yang luar biasa untuk bagaimana dia menceritakan kabar baik, untuk dia menceritakan sesuatu tentang hal yang baru. Jadi orang Athena saudara, itu orang yang sangat sibuk sehingga tidak mempunyai waktu lagi untuk hal-hal yang lain selain di ayat 21 untuk mendengarkan atau mengatakan sesuatu yang baru. Dan ini adalah sebuah peluang bagi Paulus untuk dia boleh menyampaikan sesuatu yang baru. Ingat, orang-orang Athena adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang suka belajar, orang-orang yang mengandalkan pikiran mereka. Dan mereka sangat senang dengan sesuatu yang baru. Kalau untuk yang lain, mereka tidak punya waktu.
Tetapi untuk mengatakan hal yang baru, mendengarkan hal-hal yang baru mereka mendengar. Dan inilah sebuah titik peluang bagi Rasul Paulus untuk dia boleh menceritakan tentang kabar keselamatan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, peluang yang dimiliki oleh Paulus ketika dia berjalan-jalan di kota itu, dia melihat ada sebuah patung dengan sebuah tulisan Allah yang tidak dikenal. Dan disinilah Rasul Paulus mencoba melihat bahwa ini sebuah peluang yang luar biasa untuk dia boleh menceritakan tentang Yesus dan patung yang tidak dikenal. Dia berkata demikian, bagaimana mungkin kamu menyembah sesuatu yang tidak kamu kenal? Dan aku akan menceritakan kepada kamu sesuatu atau Allah yang kami kenal. Inilah titik poinnya. Dan saya percaya bahwa setiap kita, saudara, adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Amin. Di sini kita melihat bahwa faktor pentingnya mengapa Paulus bisa menceritakan tentang kabar keselamatan, karena ada hikmat Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu hal yang begitu utama, hal yang begitu pokok. Tanpa hikmat Tuhan, tanpa pemahaman dari Tuhan, tanpa pewahyuan dari Tuhan, tidak mungkin Paulus bisa menemukan sebuah peluang. Jadi harus kita pahami dulu bahwa yang paling mendasar itu karena pertolongan Tuhan. Tetapi saudara, ternyata bukan hanya karena pertolongan Tuhan saja, ada faktor-faktor lain yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia bisa jeli melihat sebuah peluang yang terjadi di hadapannya. Saudara, di hadapan kita ada begitu banyak peluang. Sama saya tinggal bagaimana kita melihatnya. Terima kasih. Bagaimana kita melihatnya dengan baik, dan saya percaya pasti kita akan menemukan peluang itu. Kita lagi mengalami bagaimana pandemi. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang hancur bisnisnya, ada banyak orang yang hancur semuanya, tapi ada juga banyak orang yang justru mengalami begitu banyak keberhasilan di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapi. Apa permasalahannya? Sama-sama masalah, tapi mereka bisa melihat sebuah peluang untuk mereka boleh bangkit. Dan saya rindu setiap kita menjadi orang-orang yang jeli melihat peluang. Yang pertama, saudara, yang kita perhatikan, lanjut, ya kan? Ya. Yang pertama, katakan sama-sama, bertukar pikiran. 1, 2, 3. Bertukar pikiran. Coba perhatikan dalam ayat yang ke-17, kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu di rumah ibadat, ia atau Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Kakak bisa lanjut? Ya saudara, mengapa sampai Rasul Paulus bisa menemukan atau jeli melihat peluang? Ternyata yang pertama yang dia lakukan, dia suka bertukar pikiran. Kalau kita melihat bahasa aslinya, saudara, itu dikatakan menggunakan kata dialegomai. Maka muncullah kata dialog di sana. Maksudnya apa? Maksudnya diskusi, berargumen, tukar pendapat. Sesungguhnya saudara, proses tukar pikiran, proses diskusi, proses tukar pendapat itu sebenarnya sedang memberikan sebuah pengertian baru tentang sesuatu yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Makanya saya pakai gambar seperti itu. Artinya orang di sebelah memberikan sebuah hal yang baru kepada orang di sebelah, dan sebaliknya. Dan Rasul Paulus, dia sedang bertukar pikiran. Dia tahu bahwa ketika dia masuk dalam sebuah tempat yang baru, tentu sebuah tempat punya budaya yang baru, punya budaya yang berbeda, punya cara bicara yang berbeda, punya etika yang berbeda. Karena setiap tempat punya cara yang berbeda. Betul? Saudara, kalau di Jawa atau di Papua mungkin kalau makan, habis makan bunyi apa tuh? Maaf ya. Itu tidak sopan, betul? Tapi di India itu sopan. Karena apa? Tak ada sudah kenyang, gitu kan? Itu hal yang berbeda. Di Prancis kalau makan sambil ngomong, gitu kan?
Tapi di Indonesia tidak sopan. Ketika kita ngomong dengan orang lain, ada sesuatu yang baru. Dan Paulus masuk ke dalam sebuah kota yang bernama Athena. Maka yang dia lakukan pertama kali adalah dia bertukar pikiran. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan segala sesuatu yang baru. Untuk dia mendapatkan, oh ternyata tempat ini budayanya seperti ini. Oh dia tahu bahwa tempat ini cara berpikirnya seperti ini. Dia tahu bahwa tempat ini otaknya seperti ini, karakternya seperti ini. Kalau kita, saya khususnya, ketika saya datang ke Papua, saudara saya membawa budaya saya, yang namanya sungkan. Ketika orang ngajak makan, mari makan. Sudah, saya kenyang. Mari makan sudah. Tidak, saya sudah kenyang, padahal udah lapar saudara. Karena budaya kami mengajarkan tidak boleh ketika diajak makan langsung bilang saya siap makan. Itu tidak sopan. Harus ada berdebat dulu lah. Sudah, belum sudah, baru boleh makan saudara. Tapi ketika sampai di Papua, ternyata kalau saya menolak itu malah tidak sopan. Karena keluarga sudah menyiapkan berkat Tuhan. Saya belajar hal yang baru di sana. Itu menambah sesuatu yang baru. Sama juga dengan Paulus. Dia mendapatkan hal-hal baru. Dengan hal itu, dia bisa melihat sebuah peluang bagaimana dia masuk untuk memberitakan Injil di sana. Saudara, lanjut. Ya, Paulus melakukan tukar pikiran itu dengan semua orang dan semua lapisan dan setiap saat. Perhatikan ayat yang 17 tadi, saudara. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua dengan apa lagi? Orang-orang yang takut akan Allah. Yang ketiga, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya. Saudara, pertanyaannya, apakah orang-orang ini orang terpelajar? Orang-orang Yahudi itu orang yang terpelajar. Dia bertemu dengan orang-orang yang takut akan Allah. Tentu pasti pembicaraannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan spiritual. Karena dipakai kata takut akan Allah. Itu untuk menunjukkan bahwa Paulus bukan hanya sekedar bertukar pikiran tentang hal-hal yang umum, hal-hal yang duniawi, saudara, tetapi dia juga bertukar pikiran tentang sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Makanya dia berjumpa, bertukar pikiran dengan orang-orang yang takut akan Allah. Dan ini dilakukan setiap hari, saudara. Bahkan dengan orang-orang yang dia jumpai setiap hari di pasar. Pertanyaannya adalah begini, di pasar itu ada siapa saja, saudara? Artinya di pasar itu ada orang yang berbeda namanya pengetahuannya, berbeda cara pandangnya, berbeda tentang pola pikirnya. Ada orang yang mungkin dia orang yang sukses, ada orang yang biasa, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Semua lapisan ada kumpul semua di pasar. Kenapa sampai Rasul Paulus harus bertukar pikiran dengan semua lapisan? Saudara, sebenarnya bertukar pikiran adalah sebuah proses belajar. Dan namanya kita belajar, itu kita bisa belajar dengan banyak hal. Ada namanya belajar secara formal di sekolah, di kampus. Tapi juga ada belajar informal. Dan kehidupan ini adalah sekolah kehidupan, di mana kita belajar sampai kita mati. Dengan banyak hal kita bisa belajar. Saya sering pakai istilah begini, saudara. Di dunia ini ada 10 ilmu. Saya sudah menguasai 9 ilmu. Tinggal 1 ilmu yang belum saya kuasai. Tetapi permasalahannya, 1 ilmu ini dikuasai oleh tukang becak atau mungkin mas ojek, begitu saudara. Maka mau tidak mau, saya harus pergi ke mas ojek itu untuk apa? Untuk mendengarkan ilmu dia dan belajar ilmunya, sehingga genaplah ilmu saya menjadi 10. Jadi jangan pernah kita meremehkan orang, karena setiap orang pasti punya kelebihan. Saudara, ketika Paulus dia bertukar pikiran, tidak cukup dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Perhatikan ayat yang
18. Ayat 18, saudara. Dikatakan di sana, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa asli. Saudara, tidak cukup dia hanya berbincang-bincang kepada orang-orang ini, tetapi dia juga berbincang-bincang dengan ahli pikir. Saudara, kalau dibilang ahli itu artinya apa? Orang yang sudah menguasai secara lengkap tentang ilmu itu, sehingga dikatakan ahli pikir atau filsuf, saudara. Golongan Epikuros. Epikuros, saudara, itu orang-orang yang mempercayai bahwa sebenarnya memang ada dewa, tapi dewa itu tidak memperhatikan manusia, sehingga fokus mereka adalah bagaimana mencari kenikmatan dunia, mencari kesenangan dunia. Itu golongan Epikuros. Dan golongan Stoa, saudara, itu berpikir bahwa Allah itu jiwanya dunia ini, sehingga bagi mereka ketika mereka menyatu dengan alam, mereka seperti menyatu dengan Tuhan. Itulah golongan Epikuros dan Stoa. Ketika Rasul Paulus sedang berbincang-bincang dengan mereka, orang mulai menghina si Paulus, dibilang si peleter. Ini sebuah kalimat bahasa pasar pada waktu itu, atau sebuah kalimat hinaan buat orang-orang. Karena artinya apa? Peleter itu orang yang suka mengumpulkan biji-bijian, atau orang yang suka mengumpulkan pengetahuan yang tidak lengkap, dan dia orang yang suka mengkopi orang punya pengetahuan dan dia bagikan lagi kepada orang lain. Bukan murni dia punya, dia yang suka mengambil sepotong-sepotong. Makanya dibilang itu adalah peleter, sebuah penghinaan. Ingat, ini kota yang menjunjung tinggi logika, yang menjunjung tinggi namanya pendidikan. Dan Rasul Paulus dihina si peleter. Saudara, kadang-kadang ketika kita bertukar pikiran, pastilah kita menghadapi yang namanya hinaan, cacian, atau mungkin singgungan-singgungan. Tapi percayalah saudara, kakak lanjut. Kadang-kadang saudara, dan seringkali jalan keluar biasa didapatkan atau dimunculkan dari apa yang pernah kita dengar, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari, kemudian tersimpan dalam memori otak. Ketika kita bertukar pikiran, kita berdiskusi, kita mendengarkan sebuah informasi-informasi baru, ilmu-ilmu baru, saudara, maka semua hal yang baru itu akan terekam di otak kita, dan kita ingat. Ketika ada sebuah titik di mana kita sepertinya buntu, maka kadang-kadang dan sering kali muncul ada sesuatu yang baru yang dimunculkan dari otak kita, dari apa yang pernah kita dengar, dari apa yang pernah kita baca. Karena otak kita hanya bisa mengeluarkan dari apa yang pernah kita dengar, dari apa yang pernah kita baca, dari apa yang pernah kita lihat. Tidak mungkin otak kita mengeluarkan informasi dari sesuatu yang tidak pernah kita baca, saudara. Makanya penting yang namanya belajar. Kenapa? Karena dengan kita belajar, kita akan mendapatkan segala informasi-informasi yang baru. Ketika engkau ada dalam sebuah titik di mana engkau buntu, maka engkau akan menemukan sebuah peluang, dan peluang itu dimunculkan dari memori otak saudara. Tuhan mengingatkan kembali. Tuhan ingatkan kembali. Kayak kemarin istri saya lagi belajar tentang mengajar online, terus banyak perubahan. Kemudian saudara, saya melihat dia kok setengah mati begitu, membuat pembelajaran, dia kirim PowerPoint, nanti bagikan ke Google Classroom. Tapi saya lihat kalau hanya PowerPoint saja dengan suara tidak menarik begitu kan. Nah pasti namanya siswa ingin lihat muka gurunya seperti apa. Saya mulai ingat kembali, oh dulu saya pernah coba otak-atik di handphone bagaimana belajar untuk namanya screen layar, bagaimana kita membagikan share screen, saudara, membagikan layar kita, tapi kita juga bisa menampilkan foto atau video kita sambil kita
membagikan layar kita. Kenapa saya bisa muncul seperti itu? Karena saya pernah belajar sebelumnya. Kalau saya tidak pernah belajar, tidak mungkin saya bisa melihat ada sesuatu yang baru. Makanya saudara, penting sekali kita bertukar pikiran. Dengar sebelah, kakaknya tukar pikiran. Artinya belajar saudara. Amin. Mesti belajar. Tuhan sendiri saja saudara, dia juga bertukar pikiran loh. Waktu dia usia 12 tahun dia di mana? Di bait Allah. Bikin apa bait Allah saudara? Bertanya jawab dengan ahli Taurat. Dia bertukar pikiran dengan ahli Taurat. Dia tanya dong jawab. Orang tanya, Yesus jawab. Yesus saja belajar. Usia 12 tahun. Lah kita terlalu belajar. Saudara, namanya belajar tidak ada namanya kenal batas waktu. Tidak mengenal namanya usia. Di mana saja kita bisa belajar. Dengan siapa saja kita bisa belajar. Amin. Itu hal yang pertama saudara. Hal yang kedua, bagaimana sampai Paulus bisa jeli melihat sebuah peluang. Kita katakan sama-sama, melihat-lihat. Maksudnya apa lagi melihat-lihat? Di gambar depan ada orang yang keker-keker dengan kaca pembesar saudara. Perhatikan ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan. Kata lanjut. Saudara, kata melihat-lihat itu punya makna juga mengobservasi. Ini kalau orang medis pasti tahu maksud kata mengobservasi. Meneliti, memperhatikan. Jadi ketika Paulus datang ke Athena saudara, dia tidak hanya sembarang jalan. Ketika dia sedang jalan, dia sedang memperhatikan, melihat-lihat situasi di kota itu. Ingat, dia seorang penginjil. Maka dia harus menemukan cara-cara atau melihat sebuah tempat yang baru untuk dia bisa masuk untuk menginjil saudara. Maka ketika dia masuk ke kota yang baru, dia tidak sembarang masuk saja. Langsung masuk, langsung kemana, langsung cerita tidak. Tapi dia memperhatikan, dia melihat-lihat situasi yang sedang ada di kota. Dia mengamat-amati, dia memperhatikan, dia mengobservasi semua kondisi di kota. Dan disitulah dia menemukan ada sebuah patung yang menarik. Patung yang tidak dikenal. Kenapa sampai dia bisa melihat saudara? Karena dia memperhatikan. Kalau dia tidak memperhatikan, tidak mungkin dia bisa menemukan ada patung yang tidak dikenal. Dan untuk melihat-lihat, untuk memperhatikan, untuk meneliti, itu kira-kira diperlukan waktu berapa lama saudara? Sebentar saja sekilas? Tentu tidak. Untuk meneliti, maka diperlukan waktu yang cukup lama. Semakin lama diberikan waktu untuk meneliti, maka akan ada banyak detail-detail yang kita lihat yang orang lain tidak lihat. Sama saudara, ketika kita baca firman Tuhan, kalau hanya sekilas saja, saudara tidak bisa menemukan sesuatu yang dalam. Tetapi ketika engkau memberikan waktumu yang banyak, engkau baca berulang, maka kau akan menemukan sesuatu yang baru yang mungkin orang lain tidak temukan. Kenapa? Karena kita memberikan waktu yang cukup banyak. Saya sering ketika memberikan sebuah ilustrasi saudara, ketika kita mencoba mengobservasi, meneliti, memperhatikan contoh mimbar ini dalam waktu 1 menit, maka hanya beberapa item, beberapa bagian yang bisa kita uraikan. Mungkin mimbar ini kotak, ada salibnya dan lain sebagainya, tapi hanya berapa jumlahnya sedikit saja. Tetapi semakin banyak waktu yang kita pergunakan, maka akan ada banyak detail-detail yang orang tidak perhatikan. Contoh saudara tidak bisa memperhatikan dengan baik ketika ada di depan situ tentang kondisi mimbar ini.
Saudara harus mengamat-amatinya dari semua lapisan, dari depan, dari belakang, atas, bawah, samping, kiri, kanan. Baru bisa melihat detail. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya, kalau kita mau menemukan sebuah peluang, kita harus belajar melihat, mengamati sesuatu yang terjadi. Ingat bahwa sekarang, saudara, perubahan akan begitu cepat terjadi dan sedang terjadi. Contoh saja perubahan dalam pendidikan. Dulu orang bertemu di kelas itu lazim. Sekarang perubahan begitu cepat. Sekarang ada namanya sekolah online. Itu perubahan yang terjadi. Bisnis pun juga semua online. Bahkan ibadah juga online, saudara. Itu perubahan yang terjadi. Dan kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus mengamati situasi yang berubah ini. Untuk apa? Untuk kita boleh menemukan sesuatu yang baru. Kita menemukan peluang yang baru. Sama juga, saudara, ketika kita sedang meneliti kehidupan musuh, kita sedang mengevaluasi hidup kita perlu waktu sendiri dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita melihat sebenarnya apa sih yang kurang dalam hidup saya, apa sih yang masih belum baik dalam hidup saya. Itu yang kita teliti dan kita mau berubah dari situasi itu, saudara. Saudara perhatikan, kalau saudara pernah ke pantai atau mungkin naik kapal, saudara, dari tengah laut saudara melihat ada pantai. Apa yang kita lihat pantai itu? Itu hanya seperti garis lurus pantai itu. Karena apa? Karena kita melihat dari jauh. Tapi semakin kita mendekat ke bibir pantai, kita bisa menemukan, oh ternyata di sini ada celah. Di sini ada namanya tanjung. Di sini ada yang namanya mungkin sungai. Kenapa bisa tahu? Karena kita melihat lebih dekat. Kalau kita melihat dengan kejauhan, kita tidak bisa melihat apa. Maka diperlukan waktu untuk kita melihat. Kalau kita dalam sebuah rumah tangga, coba lihatlah. Coba duduk suami istri, anak-anak, kita kumpul, kita lihat sebenarnya rumah tangga ini bagaimana. Apakah baik-baik saja? Betul. Atau mungkin ada sesuatu yang diperbaiki. Perbaikilah. Dengan cara apa? Kita melihat, observasi. Dalam pendidikan kita melihat kok sepertinya begini-begini aja. Coba perhatikan baik-baik. Lihatlah baik-baik. Di mana masalahnya? Kalau kau mungkin punya bisnis, punya usaha, punya pekerjaan, kok begitu saja? Coba lihat. Sama seperti Paulus dia melihat. Saudara, saya senang dengan yang namanya balapan, saudara. Balapan, saudara, itu biasa kalau mereka lagi balapan ada posisi di depan, ada nomor 2. Kalau mereka begitu dekat, biasanya yang dilakukan pembalap, dia akan mengamati dengan serius sambil dia di belakangnya pembalap di depannya. Dia akan melihat kapan ada peluang dia masuk, celah baru dia masuk. Itu celah kecil saja, saudara, itu bisa loh, saudara. Karena apa? Karena dia mengamati, dia sudah tahu semua itu bagaimana sirkuitnya. Makanya biasanya ada latihan. Latihan itu dipergunakan untuk mengenal sirkuit. Sebelum bertanding lagi ada namanya warming up, untuk dia satu putaran untuk mengetahui lagi terakhir kali tentang sirkuit tersebut, mencoba dia punya ban, kendaraan, baru start. Dan dia akan di belakang, dia mengamat-amati kapan ada peluang dia masuk. Makanya saudara, kita perlu mengamat-amati. 12 pengintai ketika diutus oleh Musa disuruh ngapain, saudara? Coba amatilah tanah Kanaan itu. Berapa hari, saudara, untuk sebuah proses pengamatan? Berapa hari? Para pengintai, saudara, masih ingat? 40 hari. Waktu yang lama, saudara, untuk mengintai sebuah kota. 10 orang mengamati, tapi dia melihat dari sisi yang berbeda. Dia bilang, aduh Musa, memang di sana banyak madu, susu, dan semua hal yang bagus, tapi masalahnya ada orang-orang enak di sana, orang-orang yang besar-besar, tak mungkin kita bisa menang dengan dorang. Itu hasil pengamatan. Tapi berbeda dengan Yesus kan. Ketika dia mengamati, dia menemukan yang lain. Dia melihat memang benar banyak susu dan madunya, tapi dia bilang, kayaknya ini bisa.
Karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang menyerahkan, Tuhan yang berperang bagi kita. Ini bisa. Karena apa? Karena mengamat-amati. Sekali lagi saudara, jangan malas tahu. Jangan ya sembarangan saja. Amatilah segala sesuatu. Dan lihatlah peluang yang ada. Ketika peluang ada, masuklah dalam peluangnya. Sama seperti Paulus. Itu hal yang kedua saudara. Hal yang ketiga saudara, ini yang begitu penting juga. Katakan sama-sama, berada dalam tekanan. Ingat, kita kemarin belajar di dalam Mazmur bahwa tertindas itu apa? Baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan. Ternyata tertindas itu memang baik. Tertindas itu baik. Ada dalam sebuah tekanan itu baik. Saudara, ketika Paulus datang ke Athena, dibawalah Paulus ke namanya sidang Areopagus. Ini bukan sidang pengadilan. Ini adalah sebuah dewan yang konsen dengan bidang pendidikan dan bidang agama. Dan Areopagus itu adalah nama sebuah gunung. Dibawalah si Paulus saudara di hadapan sidang. Artinya di hadapan dewan. Orang-orang yang berkonsentrasi, yang berhubungan dengan pendidikan, dengan agama, itu orang-orang yang pintar. Bukan orang-orang yang sembarangan. Ingat, Athena adalah orang-orang terpelajar di sana. Ada banyak filsuf di sana. Masuklah dia di sana, berada di antara orang-orang pintar, saudara. Artinya, Paulus tertekan juga. Bagaimana dia orang baru di tempat yang baru, langsung ada di sebuah orang yang banyak. Saudara, beda loh saudara. Apalagi memang mungkin tidak semua orang, tapi ada orang-orang tertentu saudara ketika mungkin di hadapan banyak orang itu bingung mau bicara apa. Kalau di dua orang begitu mungkin bisa lancar, tapi ketika disuruh mungkin apakah presentasi ke atau apakah juga senam jantung juga saudara. Itu tekanan saudara. Tapi ada istilah begini saudara, the power of tekanan. Orang kalau ketakutan saudara itu kadang-kadang muncul semua hal-hal yang baru, bahkan bisa melampaui yang namanya batasan kehidupan dia. Coba kalau orang dikejar oleh anjing saudara, itu mungkin God pun dia bisa lompat saudara. Karena apa? Ada sebuah tekanan yang membuat dia bisa mengeluarkan semua tenaga dia. Mungkin yang tertawa mungkin punya pengalaman kan. Saudara, pertama kali saya bermain musik saudara, saya dipaksa belum terlalu jago. Disuruh dipaksa main di ibadah raya. Oh saudara, senam jantung ternyata semua. Tapi mau tidak mau akhirnya itu menolong saya untuk berpacu. Karena sudah biasa dalam sebuah tekanan. Paulus juga ketika ditekan justru dia melihat ada sebuah peluang-peluang yang bisa dia lakukan. Makanya ketika dia ada di sidang saudara, ada orang-orang yang memang menolak ajaran Paulus, tetapi ada orang-orang yang menerima ajarannya seperti Dionysius dan perempuan yang lain yang mengikuti Paulus saudara. Kenapa? Karena dia melihat peluang. Seorang pemain bola saudara, biasanya mereka belajar ada dalam sebuah tekanan. Karena apa? Ketika dalam sebuah tekanan, mereka belajar juga bagaimana melihat peluang sekecil apapun untuk diambil. Kenapa? Karena ketika semakin besar tekanan itu, kalau dia tidak terbiasa, maka dia tidak mampu untuk melihat peluang. Karena sudah grogi duluan, mentalnya jatuh duluan. Makanya kita harus biasa dalam sebuah tekanan. Ada satu kisah yang menarik tentang pohon kurma saudara. Pohon kurma di Timur Tengah itu cara tanamnya itu menarik. Kenapa? Karena ketika dia menanam biji, maka yang dilakukan dia akan menindis biji itu dengan bebatuan. Kok aneh ya? Biasanya kan orang kalau tanamkan mereka akan mencoba menghalangi sesuatu yang membuat benih itu bertumbuh. Tapi untuk kurma saudara itu
mereka biji itu akan ditutup dengan batu. Tujuannya apa saudara? Ketika dia tutup dengan batu, maka ketika dia mau bertumbuh, maka akar-akarnya akan semakin ke dalam, semakin kuat ke dalam. Tapi yang lain lagi, ketika dia semakin kuat, dia akan bisa memecahkan batu itu dan mencari celah untuk dia bisa bertumbuh ke atas. Tapi dia harus ditekan dulu. Artinya begini, ketika saat ini hidup kita sedang ada dalam sebuah tekanan tertindih, sekali lagi saudara, itu latihan buat kita supaya kita terbiasa dalam sebuah tekanan, sehingga meskipun ada tekanan kita tidak panik, kita tidak stres, kita bisa menemukan, berpikir tenang, melihat sebuah peluang. Jangan sama seperti orang kalau ada bencana alam, gempa, karena panik pintu pun dibuka susah. Ya, kan? Karena apa? Karena panik saudara. Kalau kita panik dalam kehidupan kita, ilmu sebagus apapun tidak muncul. Seperti blank saudara. Saya juga pernah alami seperti itu saudara. Waktu pertama kali saya WL di kampus saudara, itu tiba-tiba mic saya mati. Ini pertama kali saya WL saudara. Yang saya lakukan begitu konyol. Jadi di depan ini saudara ada namanya tembok, tapi ada 2 pintu di samping kiri kanan. Di belakang tembok itu ada tempat soundman untuk mengatur sound system. Di hari itu ketika saya WL dan mic mati, yang saya lakukan lah, saya tinggalkan mimbar, saya pergi ke belakang, perbaiki itu apa namanya mic saudara. Itu kan konyol saudara. Saya tinggalkan jemaat Tuhan. Karena apa? Karena panik saudara. Tapi kita terbiasa ditekan dalam sebuah kondisi, kadang-kadang main WL, musiknya tak karuan kah, atau apakah, terbiasa. Kenapa? Sudah berada di bawah atas. Tidak seperti tadi itu. Waktu gempa, buka pintu, bingung bagaimana cara buka pintu itu. Padahal biasanya gampang. Sekali lagi saudara, ketika Tuhan izinkan kita, ya ini juga tekanan saudara, tiba-tiba naik mati. Ya. Kita belajar ketika dalam sebuah tekanan kita bisa melihat, bisa tenang dan menemukan sebuah peluang dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari Paulus. Ada 3 hal yang dia lakukan. Yang pertama adalah benar-benar hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia bisa menemukan sebuah peluang. Tapi dari sisi dia orang yang mau bertukar pendapat. Dia orang yang mau melihat-lihat. Dia tidak mau acuh tak acuh. Dia memperhatikan dengan detail. Dan yang ketiga, dia belajar. Dia berada dalam sebuah tekanan dalam hidup. Saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi di hari ini, apa yang sedang kita alami di hari ini saudara. Tapi belajarlah saudara, ketika engkau di hari ini mengalami situasi di mana sepertinya semuanya tertutup, semuanya buntu, percayalah bahwa Tuhan akan menolong saudara untuk bisa menerobos setiap pintu-pintu yang tertutup. Tuhan akan menolong kita untuk menemukan peluang-peluang baru dalam kehidupan secara pribadi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Saudara sudah bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Saudara, ketika engkau dalam situasi tertekan, ketika engkau mengalami situasi yang sulit, percayalah bahwa hanya satu-satunya yang kita andalkan adalah Tuhan. Satu-satunya yang bisa memberkati kita, yang bisa menyembuhkan kita, satu-satunya pengharapan kita adalah Tuhan. Tapi Tuhan juga minta kepada kita untuk kita menjadi pribadi yang mau bertukar pikiran, pribadi yang mau belajar, pribadi yang mau menambahkan ilmu dalam kehidupan kita. Dan seringkali jalan keluar didapat dari sesuatu yang pernah kita pelajari, dari apa yang pernah kita baca, dari apa yang pernah kita lihat. Tuhan akan membukakan pengetahuan itu. Tuhan juga minta kepada kita supaya jangan acuh tak acuh. Ketika engkau melihat perubahan-perubahan yang terjadi, perhatikan, amatilah itu, dan kau akan menemukan celah, peluang untuk kau boleh masuk. Dan tentunya semua hanya karena pertolongan Tuhan. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Untuk itu saudara, biarlah pujian ini menjadi iman kita bahwa benar hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Engkaulah pemulih dalam kehidupan kami, Engkau penyembuh dalam kehidupan kami, dan Engkau penerobos dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah jalan, Engkaulah jalan keluar dari setiap masalah dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami benar-benar mempraktekkan apa yang telah kami dengar di siang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari semua katakan amin. Shalom, silakan.